Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma alimna ma yanfa'una warfa'na wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Alhamdulillah akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kelas nahwu kita. Insya Allah kita akan membahas bersama babul ma'rifati wa aqsamiha. Bab tentang ma'rifat, ma'rifah, isim ma'rifah dan pembagian-pembagiannya atau dan jenis-jenisnya. Insya Allah pembahasan kali ini sangat sederhana dan mudah karena kita sudah melewati banyak bab ya. Jadi insya Allah untuk bab ma'rifah ini tidak ada kemudahan, tidak ada kesusahan, tidak ada kesulitan ya, alias mudah. Baik. Al-ma'rifatu wa aqsamuha. Ma'rifah dan jenis-jenisnya. Wal ma'rifatu khamsatu asya'a. Wal ma'rifatu khamsatu asya'a. Al-ismul mudmar nahwu ana wa anta. Wal ismul alam nahwu zaidun wa makkatu. Wal ismul mubhamu nahwu hada wa hadhihi wa haula. Wal ismul ladhi fihi al-alif wal lam nahwu ar-rajulu wal ghulamu. Wa ma udhifa ila wahidin min hadhil arba'ah. Hmm. Jadi di sini kita ketahui bahwasanya isim itu terbagi menjadi dua, isim ma'rifah dan isim nakiroh. Ya, kita sudah sering menyinggung tentang ma'rifah, tentang nakiroh. Ya, lebih lebih ininya gampangnya kalau nakiroh itu nggak pakai alif lam, biasanya kita selalu singgung gitu ya. Kalau misalnya kita bun, nah kita bun di sini nakiroh. Ya, kalau al-kitabu yang ada alif lamnya ini adalah ma'rifah. Itu gampangnya seperti itu. Nah, ternyata selain ada alif lamnya, yang ma'rifah pembagiannya juga ada apa aja nih. Nah, di sini disebutkan ada 5 macam. Ya, untuk isim ma'rifah ada 5 macam. Yang pertama al-ism al-mudmar. Al-ism al-mudmar atau kita biasa mengatakan domir. Domir, kata ganti. Ya, kata ganti. Ya, kita bisa dari apa namanya hafal dari 5 jari kita. Ya, domir itu jumlahnya ada 14 kata ganti dari di sini huwa huma hum, hiya huma huna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Ya, yang keempat ini tiga 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 tiga, yang jempol satu dua. Jadi keseluruhan ada 14. Insya Allah kita sudah hafal bersama. Itu dinamakan al-ismul mudmar atau domir yang artinya kata ganti. Kemudian wal ismul alam. Alam itu nama, nama apa saja, bisa nama orang, masa nama tempat, itu dinamakan alam, ya. Dalam istilah nahu kita namakannya alam. Oke, kalau alam sendiri bahasa Arabnya sebenarnya bendera. Oke ya, bendera alamul Kuwait ya. Tapi dalam istilah nahu, nama-nama orang, nama-nama tempat itu dinamakan alam. Nah, ismul alam di sini itu merupakan dari ma'rifah, merupakan isim ma'rifah. Oke ya. Kemudian ada isim al-mubham wal ismul mubham. Mubham seperti apa di sini? Contohnya adalah hada, hadhihi, haula. Itu dinamakan dengan isim isyarah, ya, isim mubham. Kalau domir tadi biasa dipakai untuk apa namanya kata ganti apa namanya yang berakal ya. Misalnya Muhammad pakainya huwa, ya kan. Kemudian Aisyah pakainya hiya. Nah, hada ya bisa berakal dan juga bisa nggak berakal. Muhammad bisa pakai hadza atau yang nggak berakal misalnya kita bun bisa pakai hadza ya. Nah, isem isyarah itu dinamakan isem mubham termasuk bagian dari al-ma'rifah ya. Kemudian wal ismul ladzi fihil alif wal lam, ya isim yang ada alif dan lamnya. Nah, ini sudah kita nggak asing lagi ya ketika isim kemasukan alif dan lam ya sebelumnya
Kitabun al-kitabu, madrasatun al-madrasatu. Nah, rojulun ar-rojulu, gulamun al-gulamu. Semua isim yang kemasukan alif dan lam itu merupakan isim ma'rifah, ya, isim ma'rifah. Ya, kita bilangnya al-ta'rif, ya, al-ta'rif. Dan pembagian yang kelima, wa ma udhifa ila wahidin min hadhil arba'ah. Yang dimaksud di sini adalah mudhof dan mudhof ilaih. Ketika kita menjumpai dua kata, ya, dua kata tetapi satu arti, yang tadinya misalnya abdun sama Allah, ya, kalau dua kata itu dipisah, abdun dan Allah, kata itu artinya, dua kata itu mempunyai arti yang sangat berbeda. Abdun artinya Allah, abdun artinya hamba, dan Allah adalah Tuhan kita. Tetapi ketika dua kata itu digabung maka menjadi mudhof dan mudhof ilaih, atau biasa disebut dengan al-idhofah. Al-idhofah. Nah, idhofah di sini merupakan isim ma'rifah karena ketika dua kata, semisal abdun dan Allah digabung menjadi satu, maka menjadi satu makna yaitu Abdullah. Bisa hamba Allah, bisa berupa nama orang yang bernama Abdullah. Baik, jadi di sini ma'rifah ada lima hal, ada lima macam, yaitu isim dhamir, ya, ada 14 dhamir, kata ganti, kemudian nama benda, ya, bisa nama orang dan nama tempat, ya. Kemudian isim mubham, kata tunjuk, ya, kata tunjuk di sini isim isyarah, dan kemudian isim yang diawali alif dan lam seperti ar-rajulu, al-ghulamu, dan lain sebagainya, dan setiap yang diidhofahkan kepada salah satu dari empat di atas. Ya, eh, nanti kita bahas contohnya lagi. Nah, di sini pensyarah mengatakan wa aqulu i'lam. I'lam annal isma yang qasimu ila qismain al-awwalu an-nakiratu satati. Jadi isim itu secara globalnya dibagi menjadi dua, yaitu nakiroh dan ma'rifah. Nakiroh itu apa? Insya Allah akan ada pembahasannya di bab selanjutnya. Kemudian yang kedua yaitu al-ma'rifatu. Al-ma'rifah. Ma'rifah itu apa? Hiya lafdul ladzi. Lihat, wahia, hiya di sini kata ganti, ya kan? Domir, hiya merujuk ke mana? Ke al-ma'rifah. Ya kan? Al-hiya di sini adalah kata ganti merujuk ke al-ma'rifah. Al-ma'rifah tuh menggunakan tak marbutoh, maka kata domirnya yaitu hiya. Al-ma'rifatu. Wahia. Nah, dan apa namanya? Nggak hanya Cuci adik sebentar, Kak. Baik, kita lanjutkan ya. Kakak tolong kakak. Wa aqulu i'lam anna al-isma yanqasimu ila qismain al-awwalu an-nakiratu sabatu. Kakak dulu Kak Karima. Ya, jadi isim itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama isim nakiroh. Apa itu isim nakiroh yang akan dibahas pada pembahasan selanjutnya. Kemudian yang sekarang adalah al-ma'rifatu isim ma'rifah. Wahia, ya, hia merujuknya ke al-ma'rifah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kalau domir ternyata di sini dia merujuk kepada isim yang nggak hanya berakal. Ya, al-ma'rifah itu kan nggak berakal, dia nggak seperti Aisyah, ya. Al-ma'rifah, ya, pengetahuan. Tapi karena dia mau mendefinisikan apa itu al-ma'rifah, maka kata menggunakan domir hia. Ya, domirnya Iya, menggunakan hiya, bukan wahwa, enggak. Tetapi al-ma'rifatu wahia. Wahia al-lafdul ladzi yadullu ala muayyanin. Ya, dia itu apa? Lafal yang menunjukkan kepada sesuatu yang sudah tertentu. Iya. Jadi sudah langsung itu yang kita maksud. Oke, ma'rifah itu isim yang ketika kita mengucapkannya, ya itulah yang kita maksud. Itu namanya al-ma'rifah. Oke ya. Al-lafzul ladzi yadullu ala muayyan. Wa aqsamuha khamsatun. Wa aqsamuha khamsatun. Al-qismul awal, ya, pembagian dari ma'rifah yang pertama al-mudmar au dhamir, al-mudmaru au dhamiru, ya. Kalau kita perhatikan di sini ada al-qismu al-awwalu. Nah, kita pada pembahasan sebelum-sebelumnya ada na'at, ya, membahas na'at. Al-awwalu di sini adalah an-na'at. Na'atnya dari al-qismu. Al-qismunya pakai dhammah, maka al-awwalunya pakai dhammah. Na'at hakiki, ya, na'at hakiki. Waktu itu kita juga membahas naat hakiki dan naat sababi.
Oke. Al-qismul awwalu al-mudmaru awid dhamiru. Ya. Ke pembagian awal yaitu mudmar atau ad-dhamir. Lihat. Wahua. Menggunakan huwa. Ya kan? Dhamirnya kata gantinya. Dia mau menjelaskan mudmar itu apa. Dhamir itu apa. Dia adalah huwa. Ya. Menunjukkan lagi bahwasanya kata ganti itu ya merujuk pada apa namanya kata benda baik itu yang berakal atau yang nggak berakal. Bisa difahami dari sini ya? Wahwa madalla ala mutakallim. Dan dia maksudnya adalah dhamir ini adalah isim yang menunjukkan kepada orang yang berbicara. Ya, seperti ana, atau nahnu. Atau ya, atau mukhatab, orang yang diajak bicara seperti anta, ya, au ghaibin, nahu, huwa. Jadi di sini untuk domir maka dibagi menjadi tiga. Ya, kita sudah singgung ini untuk domir dibagi menjadi tiga, yaitu dari 14 domir itu dibagi menjadi tiga, domir mutakallim, domir ghaib, ya, dan domir mukhatab atau domir mutakallim, domir mukhatab, dan domir ghaib. Domir mutakallim adalah domirnya yang ngomong, ya, kata ganti untuk merujuk kepada yang ngomong. Misalnya aku, maka menggunakan ana, ya, kita, nahnu, ya kan? Atau yang diajak ngomong. Domirnya ada 6 macam, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Atau yang gaib, yang diomongin, ya. Dia ada 6 juga, dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, an, huwa, huwa, huma, hum, hiya, huma, hum. Baik. Sekarang membahas yang al-mutakallim, hanya 2 kata saja, ya, dua kata, ya, kalimata nih. Lihat kalau kita perhatikan wahua, huwa di sini merujuk kemana? Ke an-nau, wahua, ya, maaf, ke al-mutakallim, alal mutakallim, wahua kalimatani, kalimatani, kalimatani. Waktu itu kita sudah singgung kalau musanna, ya, musanna itu berakhiran alif dan nun. Musanna itu menunjukkan dua, jumlahnya dua, ya, jumlahnya ada 2 kalimatani. Jadi nggak perlu wahua isnen kalimat, nggak perlu, tetapi wahua kalimatani, kalimatan, dari kata kalimatun, dari kata kalimatun, maka menggunakan wahuma kalimatani. Apa saja sih dua itu? Wahuma, lihat, huma adalah dhamir dari kalimatani, huwa adalah dhamir dari kalimatani. Bisa difahami dari sini ya? Wahuma ana lil mutakallim wahdahu, wa nahnu lil mutakallim al mu'azzimi nafsahu au ma'ahu ghairuhu. Untuk nahnu di sini juga pernah kita singgung, ya. Nahnu meskipun normalnya adalah yang bicara lebih dari satu. Oke, itu menggunakan nahnu, ya, au ma'ahu ghairuhu. Tapi di sini dibilang lil mutakallimi al mu'azzimi nafsahu, yaitu untuk yang berbicara yang mengagungkan dirinya, yaitu maksudnya di sini adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Terkadang Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman menggunakan kata nahnu, nahnu nazzalna, ya, kami turunkan, ya, nahnu nazzalna nahnu nazzalna dzikra, ya kan. Nah, menggunakan kata nahnu bukan berarti Allah jumlahnya itu lebih dari satu, tidak, tetapi ini tujuannya adalah mengagungkan dirinya sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian yang kedua yaitu mawudhi'a lidalalati 'alal mukhatab. Mukhatab itu adalah yang diajak ngomong, ya, yang diajak bicara, ya, lawan bicara kita, mukhatab, ya. Wa huwa khamsatu alfat. Di sini disebutkan khamsa alfat karena huma kan, huma untuk perempuan dan huma untuk laki-laki, jadikan satu. Maka di sini dibilangnya khamsah. Ya, kalau kita jabarkan ya ada 6. Mukhatab anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Baik, kita sudah paham kalau anta kamu untuk laki-laki satu, anti untuk kamu perempuan satu, antuma untuk kamu berdua, baik laki-laki atau perempuan, antum untuk kalian laki-laki banyak, antunna untuk kalian perempuan banyak. والنوع الثالث ما وضع للدلالة على الغائب. Nah, ada yang bicara, ada yang diajak bicara, ada yang dibicarakan. Wahua khamsatu alfadin aidon, ada 5 lagi, yaitu hiya, huwa, hiya, huma, hum. Ya, kalau dijabarkan ada 6, tapi di sini sebutkan 5.
Huwa ya untuk muzakkar mufrad. Di sini disebutkan huwa lil ghaibi karena huwa di sini adalah dhamir ghaib. Ya, lil ghaibi al muzakkari huwa untuk muzakkar al mufradi hanya untuk berjumlah satu saja. Huwa lil ghaibi al muzakkari al mufrad. Ya, adapun wahia lil ghaibati ya hiya untuk lil ghaibati al muannasati al mufradati ya hiya itu untuk ghaib ya dhamir ghaib muannasah. Ingat dibedakan antara muannas dengan musanna. Muannas dengan musanna. Iya. Muannas dan musanna. Muannas itu lawan dari muzakkar, kalau musanna itu berjumlah dua. Apa namanya? Pembagian kedua setelah mufrad. Lil ghaibi al muannasati al mufradah. Wahuma lil musanna sana sana. Lil musanna al ghaib mutlaqan. Lihat nih. Lil musanna al ghaibi mutlaqan. Huma untuk dua orang, untuk dua jumlahnya. Al ghaib yang dibicarakan. Kemudian mutlaqan. Abang, tolong abang. Abang. Mutlakon maksudnya di sini baik bisa digunakan untuk mudzakkar dan bisa digunakan untuk muannas. Baik. Wahum li jam'i, lihat li jam'i lebih dari dua ya. Jadi ada istilah mufrad, ada istilah musanna, ada istilah jama'. Ya, li jam'i dzukuril ghaibin. Ghaibin maksudnya di sini adalah dhamir ghaib. Jamak mudzakkar, jamak untuk laki-laki ghaib. Wahunna li jam'il inathi al ghaibati. Ya, untuk jamak perempuan untuk dhamir ghaib. Ya. Dan ini semua sudah kita bahas. Di sini disebutkan wa taqaddama hadzal bayanu fi bahthil fa'ili wa fi bahthil mubtada'i wal khabar. Penjelasan tentang dhamir sudah kita sampaikan ada pembahasannya di bab fa'il waktu kita dulu ya sama mubtada dan khabar. Fa'il ya apa namanya mubtada dan khabar biasanya menggunakan atau mubtada ya biasanya menggunakan apa itu dhamir ya dhamir. Baik. Al-qismu tsani minal ma'rifah. Sekarang pembagian yang kedua yaitu ma'rifah. Ya, al-alam. Wa huwa. Al-alam itu apa? Huwa ma yadullu ala muayyanin bidun ihtiyaji ila qarinati takallum au khitabin au ghairihima. Ya. Jadi alam itu apa? Isim yang menunjukkan kepada hal yang tertentu karena kita lagi ngomongin ma'rifah. Tadi ma'rifah definisinya ya isim yang menunjukkan tentang sesuatu, yang menunjukkan hal tertentu, ya, kepada hal yang tertentu, tetapi nggak membutuhkan mutakallim, nggak membutuhkan mukhotob, nggak membutuhkan ghaib, ya, nggak membutuhkan itu, karena yang membutuhkan itu adalah domir, ya. Nah, alam di sini jumlahnya hanya ada dua, mudzakkar, ya, wa muannas, ya. Mudzakkar seperti Muhammad, alam mudzakkar seperti Muhammad, Ibrahim, Zaid, dan lain sebagainya. Wajabalun ini juga alam mudzakkar. Jadi dari sini bisa kita ketahui bahwasanya alam untuk mudzakkar bisa berupa benda yang berakal ataupun yang enggak berakal. Wa muannatsun seperti muannas juga alam terbagi dua, mudzakkar dan muannas. Muannas seperti Fatimatu, Zainab, Aisyah dan lain sebagainya dan juga Makkah ya, Makkatu ya, Makkah, Madinatu atau Madinah Madinah ya. Nama-nama daerah seperti yang di Kuwait itu ya Mangkov ya kan itu isim alam, kemudian Hawali ya itu isim alam semuanya. Muannas ya, jadi di sini untuk alam baik muzakkar atau muannas bisa berupa benda berakal ataupun enggak berakal. Kemudian al-qismu tsalis pembagian yang ketiga yaitu al-ismul mubham dan di sini juga disebutkan ada dua macam yaitu isim isyarah dan isim mausul. Jadi dibedakan ya antara isim isyarah yaitu kata tunjuk, al-ismul mausul yaitu kata hubung. Kata hubung atau biasa kita bilangnya yang. Ya, kalau isim isyarah ini, itu, itu loh, ini loh. Kalau isim isyarah yang. Ya, baik. Di sini ya kan untuk contohnya isim isyarah ada hadza, ada hadhihi, ada hadzani, ada hadzaini, ada hatani, hataini, haula. Ya, hadza kita insya Allah sudah paham semuanya untuk mudzakkar mufrad, hadza kitabun, hadza qalamun, ya.
Hadhihi untuk mufrad muannasa, hadhihi madrasatun, hadhihi haqibatun atau hadhihi aisyatun, ya. Hadzani untuk musanna untuk dua jumlahnya atau hadzaini. Hadzani atau hadzaini, ya, untuk dua jumlahnya, bisa untuk musanna, bisa untuk maaf untuk mudzakkar, ya. Musanna jumlahnya dua dan untuk mudzakkar. Nah, perbedaannya apa nih hadzani sama hadzaini? Ini tergantung konteksnya. Kalau hadzani biasanya diletakkan, maksudnya kalau mubtada dia pakai hadzani, ya. Apa namanya, marfu'nya dengan marfu, ya. Hadzani dia mubtada. Nah, bisa hadzaini dia kalau misalnya dijadikan sebagai maf'ul bihi, ya. Sesuai konteksnya. Ya, hatani atau hataini juga seperti itu. Ini untuk musanna tetapi muannas. Wahaula untuk haula ini untuk jamak mutlak, ya. Jadi untuk baik mudzakkar atau muannas, kalau untuk jamak, ya, lebih dari dua menggunakan haula. Haula. Baik, sekarang masuk ke isim mausul, langsung ke contohnya. Di sini ada alladzi, allati, ya, alladzani, alladzaini, allatani, allataini, alladzina, allai. Masya Allah. Terlalu kaya ya bahasa Arab ini, ya. Padahal kita cuma mau ngomong yang aja. Yang kalau di bahasa Indonesia mau dia banyak, mau dia sedikit, ya pokoknya kata hubung ya artinya kita bilangnya yang, ya kan? Baik, tapi di sini dibedakan. Kalau mufrad mudzakkar kita pakai alladzi, al muslimu alladzi bla 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 bla. Kalau untuk muannas mudzakkar atau mufrad muannas pakai allati, al muslimatu allati bla 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 bla. Ya, kalau dua al muslimana, al muslimani, alladzani bla 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 bla, al muslimatani, allatani, ya, seperti itu. Baik. Ala kulihal al ismul mausul itu kata hubung, ya, yang artinya yang. Baik. Sekarang kita masuki al-qismur rabi al-muhalla bil alifi wal lam. Al-muhalla bil alifi wal lam atau al-mu'arraf bil alifi wal lam. Isem itu menjadi ma'rifah kalau kemasukan alif dan lam, ya. Makanya dibilang al-ta'rif atau al-ma'rifah, ya. Kullu isem iqtaronat bihi alif lam, ya, fa afadathu at-ta'rif, ya. Jadi apa menjadi ma'rifah ketika kemasukan alif lam, maka ya sudah berarti ucapannya itu, ya, sesuai, menunjukkan sesuatu yang sudah tertentu, ini loh, ya, secara langsung al-ma'rifah. Nahwu ar-rajulu yang tadinya rajulun masih umum, ya, ketika saya bilang ini loh laki-laki ini loh, nah berarti kita menggunakan ar-rajulu. Kitabun masih umum, masih nakiroh, kitab yang mana nih, tetapi ketika bilang al-kitabu, ya, kita sudah menunjukkan ini al-kitabu. Al-ghulamu, al-jariyatu, ala kulli hal isim yang kemasukan alif dan lam itu adalah ma'rifah. Itu adalah al-ma'rifah. Kemudian pembagian yang kelima, al-ismul ladzi udhifa ila wahidin minal arba'ah al-mutaqaddimah fa al-mutaqaddamah faktasabat ta'rif minal mudhafi ilaihi. Nahwu yang tadinya ghulamun saja. Ghulamun. Kemudian diidhofahkan. Jadi ghulamuka yang tadinya ghulamun nakirah kemudian diidhofahkan, yang tadinya gulamun anak laki-laki saja, kemudian diidhofahkan menjadi anak lelakimu, ya, gulamuka, ya, tanwinnya hilang. Ketika isim, ya, diidhofahkan, ya, yang diidhofahkan berarti dinamakan idhofah. Idhofah itu terdiri dari dua, mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof itu tidak boleh bertanwin, mudhof tidak boleh bertanwin. Gulamuka yang tadinya gulamun bertanwin kemudian diidhofahkan, anak, ada anak laki-laki nih. Anak laki-laki siapa sih? Anak laki-lakimu. Gulamuka yang tadinya gulamun maka menjadi gulamu. Mu ka ka, ya, diidhofahkan ke domir, ya, domir muttasil ini. Ka di sini disebutkan domir muttasil. Gulamuka atau diidhofakan kepada isim alam. Ya. Tadi kan kita pembahasannya isim ma'rifah kan ada domir. Ya. Misalnya ada isim, kemudian diidhofakan ke domir. Gulamuka, gulami, gulamukum. Atau diidhofakan kepada isim alam. Anak laki-laki siapa sih ini? Anak laki-lakinya Muhammad. Gulamu Muhammadin. Gulamu Muhammadin. Yang tadinya gulamun bertanwin
Kemudian ketika diidhofahkan, maka ghulam di sini menjadi mudhaf, mudhaf tidak pernah bertanwin. Adapun Muhammadin adalah mudhaf ilaih kaidahnya selalu majrur, mudhaf ilaih kaidahnya selalu majrur. Ghulamu Muhammadin, anak laki-lakinya Muhammad. Yang tadinya ghulamun saja masih umum, masih nakiroh, masih belum jelas maksudnya anak laki-laki siapa. Ketika kita bilang ghulamuka, oh ini loh anak laki-lakimu. Oh, ghulamu Muhammad, ini adalah anak laki-lakinya Muhammad, menjadi ma'rifah. Atau diidhofahkan kepada isim isyarah, ghulamu hadar rajuli. Ghulamu hadar rajuli. Ada hadanya di sini, diidhofahkan kepada isim dhamir, ya. Anak laki-laki, anak laki-lakinya laki-laki ini. Ah, wa ghulamul ladzi zarana ams. Inilah ada anak laki-laki. Anak laki-laki yang mana sih? Ghulamul ladzi zarana ams. Anak laki-laki yang kemarin itu loh dia mengunjungin kita. Zaro. Zaro adalah fi'il madhi. Na maf'ul bihi. Zarona, ya, yang telah ziarahi atau mengunjungi kami. Ams yang kemarin. Ya, jadi anak laki-laki yang mana nih? Yang kemarin yang ngunjungin kita. Wa ghulamul ustadi. Ghulamul ustadi, ya, diidhofakan kepada isim ma'rifah. Ghulam anak laki siapa sih? Anak laki-lakinya seorang ustadz itu loh Pak Ustadznya itu. Ghulamul ustadi. Ya, kalau kita perhatikan ini ghulamuka, ghulamu Muhammadin, ghulamu hadar rajuli, ghulamul ladzi zarana ams, ghulamul ustadi. Ini disebut dengan idhofah, al-idhofah. Ya, ya, al-idhofah, ya, bisa diidhofahkan kepada domir, bisa diidhofahkan kepada eh, alam, bisa diidhofahkan kepada isim isyarah, bisa diidhofahkan isim mausul, dan bisa diidhofahkan kepada isim ma'rifah, al-ta'rif, ya, alif lam. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Kemudian kalau kita perhatikan di sini, hulamnya nggak boleh bertanwin. Kalau kita perhatikan juga untuk mudhof ilaihnya ini adalah majrur, Muhammadin kasroh, al ustadi kasroh, ya kan, ar-rajuli kasroh, ya. Zarona nggak kasroh lah, zarona di sini adalah fi'il. Fi'il mustahil beri'rab majrur, nggak bisa. Fi'il itu nggak pernah majrur, ya. Majrur itu khusus untuk isim. Nah, kemudian ini ka ini enggak majrur. Ka ini adalah domir. Domir itu mabni. Mabni ya seperti itu. Gulamuka, gulamukum, gulami, gula, gulamu, gulamuhu, gulamuha, ya kan? Kalau untuk domir selalu mabni. Domir selalu mabni. Baik. وأعرف هذه المعارف بعد لفظ الجلالة الضمير ثم العلم ثم اسم الإشارة ثم الاسم الموصول ثم المحلى. Ini bacanya al-muhalla. Tsummal muhalla bi al, tsummal mudhafu ilaiha. Jadi di sini ngomongin tentang urutannya. Level tertingginya ma'rifah itu yang mana sih di antara macam-macamnya itu tadi. Level yang tertinggi yang di sini disebutkan, dan isim ma'rifah yang paling tinggi setelah lafal jalalah. Disebutkan lafal jalalah, maksudnya kenapa kok lafal jalalah yang paling tinggi? Lafal jalalah di sini yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengucapkan lafal Allah, Allah, dia sudah pasti al-ma'rifah, dan artinya sudah pasti Allah Tuhan kita. Mustahil Allah selain Tuhan yang kita maksud. Oke, maka di sini level tertinggi dari ma'rifah adalah lafal jalalah. Nah, selain, ya, setelah lafal jalalah, maka yang tertinggi apalagi, yaitu kata ganti domir, kemudian alam, kemudian isim isyarah, kemudian isim mausul, kemudian isim yang diawali alif lam, kemudian baru mudhof ilaih. Ala kulli hal ini nggak begitu penting. Yang jelas pembagian ma'rifah tadi terbagi menjadi 5. Mudah-mudahan bisa difahami. Eh, Insya Allah kita lanjutkan dua pertemuan selanjutnya, dua pekan selanjutnya. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jazakumullah khairan kasiron. Terima kasih Mbak Arum. Terima kasih semuanya Mbak Risma, Mbak Nani, Mbak Sari. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.